Halo semuanya, kembali lagi di channel Fan Fabiano, yang dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan nggak tahu mau ngapain. Oke, kali ini Mimin mau ngebahas film Bird Box, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2018 yang mengisahkan tentang seorang ibu yang bernama Mallory yang diperankan oleh Sandra Bullock yang menjaga kedua orang anaknya yang masih sangat kecil dari gangguan alien. Yang dimana jika mereka melihat makhluk itu, maka mereka akan mati dengan cara bunuh diri. Lalu untuk menyelamatkan diri mereka, mereka bertiga pun harus menyusuri sungai dan melewati sebuah hutan dengan mata tertutup. Akankah mereka berhasil survive ke tempat paling aman? Bila penasaran dengan endingnya, langsung saja kita tonton. Tapi sebelum itu, bantu Mimin dengan cara subscribe dan like-nya dulu ya, supaya channel Mimin semakin berkembang dan terus semangat buat bikin video ke kalian. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu-ibu yang bernama Mallory sedang menasehati kedua anak kecil yang tidak disebutkan namanya bahwa mereka akan pergi ke hilir sungai dengan pergi dengan sebuah perahu dayung. Mallory sendiri dengan tegas memerintahkan mereka berdua untuk tidak membuka penutup mata atau mereka akan mati. Kemudian film pun dimulai dengan alur cerita maju mundur. Kemudian scene pun memperlihatkan kejadian 5 tahun yang lalu. Kejadian sebelum Apollo Calyptek yang membuatnya sampai hanya hidup bertiga dengan dua orang anaknya yang upayanya untuk menyusuri sungai demi menemukan kelompok yang selamat dan tempat yang aman. Dan pastinya peristiwa yang menyebabkan semua hal ini terjadi. 5 tahun sebelum kejadian, Mallory yang sedang hamil dikunjungi oleh saudara perempuannya yaitu Jessica. Dan TV saat itu menyiarkan sebuah laporan berita tentang bunuh diri massal yang tidak tepat dijelaskan di Romania, yang dengan cepat menyebarkan ke seluruh Eropa. Kemudian Mallory pun pergi dengan Jessica ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Lalu saat pergi meninggalkan rumah sakit, Mallory melihat seorang wanita yang membenturkan kepalanya ke panel kaca, yang diikuti oleh orang lain. Mallory pun menyadari kekerasan yang menyebar di seluruh Eropa telah mencapai Amerika Utara. Lalu Mallory dan Jessica berusaha menghindari keributan warga kota. Tetapi sayangnya Jessica menyaksikan fenomena yang mempengaruhi dirinya dan melihat sebuah entitas. Dan kemudian kehilangan kendali atas dirinya saat ia sedang mengemudi yang membuatnya mobilnya terbalik. Kemudian Mallory yang terluka menyaksikan Jessica berjalan ke jalur sebuah truk sampah yang mendekat. Dan Jessica pun mati tertabrak. Kemudian Mallory mencoba melarikan diri dengan mencoba berjalan kaki melalui kekacauan massal di jalanan. Dan Mallory pun bertemu seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia sendiri menyuruh Mallory untuk ke rumahnya untuk menyelamatkan diri. Meskipun suami Lydia yang bernama Douglas tidak setuju, kemudian Mallory pun ditabrak oleh orang lain hingga terjatuh. Lydia pun mencoba untuk membantu Mallory untuk bangkit, namun sayang, tepat sebelum dia mencapai Mallory, dia mengalami trach dan mulai berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal. Dan dengan santuinya masuk ke mobil yang terbakar, dan kemudian mobil itu meledak. Lalu Mallory pun akhirnya diselamatkan oleh seseorang bernama Tom, yang juga sedang menyelamatkan dirinya dari kekacauan yang sedang terjadi. Tom sendiri membawa Mallory ke rumah Douglas, dan untungnya Douglas memperbolehkan mereka masuk sementara itu. Di rumah tersebut terdapat seseorang yang bernama Charlie, yaitu seorang korban yang nampaknya memiliki pengetahuan agak komprehensif tentang apa yang terjadi. Dia berteori bahwa entitas iblis telah menginvasi bumi, mengambil bentuk ketakutan terburuk korban, dan membuat mereka gila sebelum membuat mereka mati bunuh diri. Ya pokoknya kalau mereka tak sengaja melihat sesuatu hal yang di luar mereka, akan trance dan melakukan bunuh diri. Kemudian atas desakan Tom, mereka semua menutup jendela rumah dan menutup mata setiap kali mereka harus pergi keluar rumah. Kemudian, mereka pun melakukan pemantauan di luar rumah menggunakan CCTV. Satu orang pun ditugaskan untuk memantau CCTV dan orang tersebut kaki dan tangannya diikat di kursi agar tidak melakukan bunuh diri ketika melihat monster tersebut. Namun ketika orang tersebut melihat keluar menggunakan kamera CCTV, seseorang yang bernama Greg tereaksi untuk bunuh diri dengan cara mengayunkan kursinya dengan keras dan membanting kepalanya ke tembok batu perapian. Kemudian, ketika persediaan makanan mulai menipis dengan ditambah kedatangan seorang wanita bernama Olympia, yang ternyata ia juga sedang hamil sama seperti Mallory. Akhirnya beberapa dari mereka pun mencoba pergi ke supermarket dengan cara menggunakan mobil yang kacanya ditutupi. Mereka berjalan hanya dengan mengandalkan sensor dari mobil tersebut. Mereka pun berhasil sampai ke supermarket untuk mengambil persediaan makanan. Sedangkan Mallory di sana menemukan burung peliharaan dan memutuskan untuk mengambil dan merawatnya, beserta dengan persediaan yang ia kumpulkan, dan kelompok tersebut mencoba untuk membantu rekan kerja Charlie yang terkunci di luar supermarket dan meminta bantuan ke mereka.
Namun Charlie mengatakan temannya sedikit gila dan pastinya bisa membahayakan keselamatan kelompok. Dan ketika mereka memutuskan untuk membuka pintu, tiba-tiba burung yang dibawa oleh Mallory pun memberontak. Di tengah hal itu pula ditambah dengan teman Charlie yang memaksa untuk masuk. Charlie pun terpaksa mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka semua, dan Charlie pun tewas. Kemudian beberapa saatnya setelah mereka berhasil kembali ke rumah Douglas, Felix dan Lucy mencoba kabur dengan mencuri mobil milik kelompok dan pergi. Kemudian scene pun maju yang memperlihatkan keadaan Mallory saat ini bersama dengan dua anak kecil di atas perahu yang berada di sungai yang sudah mendayung selama 24 jam. Dan dikarenakan lelah, Mallory pun memutuskan untuk istirahat sebentar. Namun sayangnya, kapalnya menabrak sebuah bangkai mobil di tengah sungai dan anak dia yang laki-laki pun terjatuh. Beruntungnya, anak tersebut berhasil diangkat ke atas perahu dan selamat. Namun sayangnya, tas yang berisi persediaan makanan itu jatuh dan hanyut. Kemudian Mallory pun meminggirkan perahunya dan mencari persediaan makanan. Namun ketika mencari persediaan, tanpa disengaja, Mallory mendengar suara seseorang yang membuatnya bergegas pergi dari tempat tersebut. Ketika mencoba melarikan diri, Mallory pun diganggu oleh makhluk tersebut yang dimana ia menembak dengan asal-asalan. Akibat tembakan tersebut, bocil perempuan itu turun dari perahu dan memeriksa Mallory. Melihat putrinya yang menghilang, Mallory pun langsung menarik tali yang telah diikatnya pada badan bocil perempuan tersebut, dan mereka pun pergi. Kemudian scene pun mundur dengan memperlihatkan Olympia yang membiarkan Gary masuk ke dalam rumah tersebut. Ia adalah satu-satunya yang selamat dari kelompok lain. Dia datang ke rumah dan meminta perlindungan di rumah itu. Namun Douglas tidak setuju. Kemudian Gary pun menjelaskan apa yang terjadi dengan dia dan kelompoknya. Namun Douglas tidak percaya dan bertambah sangat kesal dengan omong kosong Gary. Lalu tiba-tiba, Sherry, seorang wanita lansia, memukul kepala Douglas dengan vas hingga ia pingsan. Douglas pun kemudian dipenjara di garasi, sedangkan di sisi lain, Olympia dan Mallory melahirkan, dan Sherry pun membantu proses persalinan mereka. Di sisi lain, Gary pun menggambar berbagai sosok entitas, dan tampaknya mulai mengalami threats, yang menunjukkan mungkin ia sudah sebagian diambil alih oleh entitas ketika ia tiba di rumah itu. Kemudian Gary membuka pintu garasi agar Douglas terkena threats dan melakukan bunuh diri. Setelah membuat celaka Douglas, Gary pun memukul Tom dan mulai membuka beberapa tutup jendela. Ketika Gary membuka tutup jendela di ruangan tempat Mallory dan Olympia melahirkan, Olympia pun terkena threats. Meskipun Mallory sudah memperingatkannya agar jangan melihat. Namun Olympia gagal dan dia pun melompat keluar dari jendela yang membuat Olympia mati. Oke, dari sini sudah jelas ya identitas kedua anak itu. Jadi perempuan itu adalah anak dari Olympia, sedangkan yang laki-laki adalah anak dari Mallory. Kembali ke Gary yang memaksa Sherry untuk melihat keluar jendela. Dan akhirnya Sherry pun terkena threats dan bunuh diri dengan cara berulang kali menusukkan gunting ke lehernya. Kemudian Douglas secara membabi buta berusaha untuk membunuh Gary dengan senapan, tapi gagal. Dan malah Gary yang membunuh Douglas dengan gunting. Sementara itu, Mallory berusaha melindungi bayi-bayinya yang baru lahir. Dan tak lama kemudian, Tom pun tersadar dan melihat Douglas telah mati. Lalu Tom pun melawan Gary dan singkat cerita Tom pun menang. 5 tahun kemudian, Tom dan Mallory pun hidup bersama dengan anak-anak yang bernama, sebut saja Udin dan Jasmine. Karena di film ini mereka berdua nggak disebutkan namanya. Mereka cuma dipanggil Boy dan Girl. Mallory dan Tom pun menerima transmisi dari Rick, yaitu seseorang yang selamat yang menyatakan bahwa mereka aman dan baik di komunitas yang tersembunyi di sebuah hutan. Lalu mereka berempat memutuskan untuk pergi ke komunitas tersebut. Tetapi sayangnya mereka disergap oleh sekelompok korban yang telah terinfeksi di sepanjang jalan. Tanpa ragu-ragu, Tom pun berlari mengalihkan perhatian kelompok tersebut. Sementara Mallory dan anak-anak berusaha melarikan diri. Dan ketika kelompok itu memperhatikan Mallory dan anak-anak yang melarikan diri, Tom pun memutuskan untuk membuka matanya dan menembak mati semua anggota kelompok itu. Kemudian Tom pun mulai terkena threats dan berusaha menembak anggota kelompok yang terakhir dari kelompok yang telah terinfeksi tersebut. Dan Tom pun berhasil membunuh anggota kelompok terakhir tersebut dan juga Tom pun bunuh diri. Kemudian Mallory dan anak-anak dan burung peliharaan Mallory yang dibawa di dalam sebuah kotak untuk memberikan peringatan terhadap entitas ketika mata mereka ditutup. Kemudian scene pun kembali maju ke memperlihatkan keadaan Mallory dan anak-anak setelah 42 jam berada di sungai. Ketika mereka sedang berada di perahu, tiba-tiba tanpa mereka ketahui, mereka melewati sebuah arus yang sangat deras. Mallory pun berusaha untuk mengendalikan kapal. Namun saking derasnya air, kapal itu pun terbalik yang membuat Mallory, Udin, dan Jasmine pun terjatuh. Beruntung Mallory berhasil menyelamatkan Udin dan Jasmine. Kemudian mereka pun memasuki sebuah hutan.
dengan mengikuti arahan burung yang berada di kotak. Dan ketika mereka menelusuri hutan tanpa sengaja Mallory tersandung dan masuk ke jurang yang membuat mereka bertiga terpisah. Lalu Mallory pun mencari Udin dan Jasmine. Di tengah hutan, Udin dan Jasmine kebingungan dan selalu mendapat bisikan-bisikan untuk membuka penutup mata mereka. Namun Mallory selalu berteriak untuk meyakinkan mereka agar tidak membuka penutup matanya. Tidak lama kemudian, Mallory pun mendengar suara bel dari Udin, yang dimana Mallory menemukannya, dan dilanjutkan dengan kedatangan Jasmine yang menghampiri Mallory dan Udin. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari kelompok tersebut, dan terdengar suara yang memanggil Mallory. Namun ternyata itu hanyalah gangguan dari monster tersebut, dan mereka bertiga pun harus berlari ke arah suara burung, yang akhirnya mereka berhasil sampai di suatu bangunan dan diizinkan masuk oleh orang-orang di sana. Dan akhirnya Mallory pun berhasil bertemu dengan Rex, yang dimana pesan yang didapatnya adalah benar, bahwa di sana ada komunitas dan tempat tinggal. Lalu mereka bertiga tinggal di sana dan hidup bahagia dan film pun tamat. Oke, jadi gimana filmnya? Cukup membingungkan kan ya? Nggak usah dijelasin lah ya, monster apa yang buat mereka bunuh diri, karena Mimin juga nggak tahu waktu pertama kali nonton. Bahkan sampai film ini dibuat pun Mimin juga nggak tahu. Jadi jangan tanya Mimin lah ya, tanya pembuatan filmnya. Oke? Mungkin itu aja yang bisa Mimin sampaikan di video kali ini, karena menurut Mimin sudah sangat jelas ya, dan diharap kalian bisa mengerti dengan jelas. Oke, itu aja yang bisa Mimin sampaikan di video kali ini. Stay safe dimanapun kalian berada, dan terima kasih banget yang sudah selalu setia menonton video Mimin yang gabut ini. Dan bye!